Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anissa Agripina dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Dr. Ahmad Alim LCMA. Daftar isi presentasi: 1. Israiliyat. 2. Al-Aqsamul Quran. 3. Al-Qasas fil Quran. 4. Kaidah pertanyaan dan jawaban. 5. Metode tafsir tahlili. 6. Adab dengan Al-Quran. 7. Tafsir dan syarat mufassir. 8. Ilmu nasabat. Israiliyat secara bahasa yaitu nasbuhu li Bani Israil. Israiliyat intinya kabar riwayat Bani Israil. Hukumnya asalnya tidak membenarkan juga tidak mendustakan. Israiliyat adalah kisah umat terdahulu yang dikisahkan oleh ahli kitab. Israiliyat adalah cerita di balik riwayat ayat. Hukum periwayatannya: 1. Maqbul apabila periwayatannya sahih. Contohnya kisah seorang pelacur dengan seekor anjing. 2. Maskutun anhu, diam tidak membenarkan juga tidak mendustakan. Contoh kisah Barsiso. Yang 3. Mardudun anhu, ditolak atau tertolak. Contohnya kisah kapal Nabi Nuh yang tawaf di Ka'bah. Yang selanjutnya itu Al-Aqsamul Quran. Al-Aqsamul Quran berasal dari bahasa Arab yaitu aqsama yuqsimu, yang artinya bersumpah. Manusia tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Tetapi jika Allah bersumpah maka bebas dengan segala zat dan ciptaannya. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 57. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Tingkatan interaksi. Yang pertama yaitu ada ibtidai, yaitu orang yang diajak bicara baru mendengar atau pemula. Ini tidak butuh taukid. Yang kedua itu tolabi, orang yang diajak bicara ragu-ragu atau mutaraddidan. Ini butuh taukid. Yang ketiga al-inkari, orang yang diajak ingkar atau tidak percaya dan menentang. Dan ini butuh taukid dengan sumpah. Tujuan qasam. Yang pertama itu menguatkan kalam, yang kedua menghilangkan keingkaran dan keraguan. Klasifikasi qasam ada 2. Yang pertama, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah bersumpah atas nama zat dan sifatnya. Terdapat dalam surah At-Taghabun ayat 7, As-Saba ayat 3, Yunus ayat 53, Maryam ayat 68, Al-Hijr ayat 92, An-Nisa ayat 65, dan Al-Ma'arij ayat 40. Yang kedua yaitu Allah bersumpah atas nama ciptaannya. Ada pada surah Asy-Syams ayat 1-2, Al-Lail ayat 1-2, At-Tin ayat 1. Cara mengetahui qasam: 1. Dengan huruf-huruf qasam yaitu watabi. Yang kedua menggunakan lanafi yang diiringi huruf qasam. Yang ketiga tidak ada huruf qasam dan lanafi yang diiringi fi'il qasam tetapi kandungan maknanya. Contoh Quran surah Ali Imran ayat 186. Al-Qasasu fil Quran. Al-Qasas yaitu tatabahul athad, yakni Al-Qasas menceritakan orang-orang soleh dan toleh atau cerita baik dan buruk yang bertujuan untuk melihat masa kini atau masa depan sebagai panduan hidup. Klasifikasi Al-Qasas fil Quran. 1. Kisah-kisah para nabi dan rasul, yakni bicara tentang dakwah para nabi, bicara mukjizat para nabi dan rasul, kemudian mukjizat abadi yaitu Al-Quran, rasul dan nabi ulul azmi, dan yang kedua yaitu kisah orang-orang soleh dan anbiya, yang contohnya kisah Luqman, Ashabul Kahfi. Yang ketiga itu cerita kisah orang-orang toleh seperti Abu Lahab, Samiri Fir'aun, Qarun. Yang keempat, kisah tentang peristiwa-peristiwa masa lalu terpuji ataupun tidak terpuji, baik Ashabul Kahfi ataupun Ashabul Ukhdud. Yang kelima, kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, kehidupan Nabi, perang-perang, hijrah Nabi. Ibrah Al-Qasas fil Quran ada 2. Yang pertama sebagai pelajaran untuk kehidupan nyata dan sebagai contoh pelajaran kehidupan baik individu dan sosial. Yang kedua sebagai asas dalam berdakwah menyuruh ke dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan dan jawaban. Ya, materi selanjutnya itu kaidah pertanyaan dan jawaban. Jawaban di dalam Al-Quran jadi salah satu metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik umat ini.
Melalui metode bertanya dan sekaligus dijawabnya pertanyaan dan jawaban itu, nantinya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang suatu pertanyaan. Baik pertanyaan itu adalah sebagai respon wahyu terhadap fenomena ataupun peristiwa yang terjadi di tengah-tengah umat Nabi SAW saat itu, yang kemudian dijadikan sebagai pelajaran bagi umat masa kini maupun masa mendatang. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam Al-Quran, kemudian pertanyaan itu dijawab sebagai wujud respon dari pertanyaan yang diajukan. Jawaban-jawaban Al-Quran itu adalah pasti bukan spekulatif, bukan rekayasa, karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu jawabannya benar. Inilah keyakinan kita, keimanan kita bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk dan bukan lokal sebagaimana mana ditunjukkan oleh orang-orang liberal. Itu uslub atau pola tanya jawab yang ada dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan fitrahnya manusia, sesuai dengan problematika yang dihadapi manusia, dan Al-Quran memberikan solusi, maka Al-Quran itu senantiasa relevan di sepanjang zaman Al-Quran. Hikmah as-su'al wal jawab. Salah satu hikmahnya yaitu bagaimana Allah mengajarkan supaya kita senantiasa menggali ilmu-ilmu Allah dalam rangka untuk menghilangkan dari kebodohan manusia, supaya yang asalnya jahil menjadi alim, yang dalam kegelapan keluar menuju cahaya ilmu, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Pertanyaan dan jawaban mengandung transformasi nilai yang sangat besar dan bermanfaat bagi manusia, yang kemudian akan membangkitkan keimanan dan menggugah keimanan seorang. Yang asalnya tidak muncul menjadi muncul, yang asalnya tidur menjadi bangkit. Yang selanjutnya yaitu metode tafsir tahlili. Tafsir tahlili secara lughatan halla yuhallilu tahlilan, halla yuhallilu tahlilan, artinya membuka sesuatu atau mengurai. Agar menjadi jelas sesuatu yang tertutup itu, maka harus dibuka dan diurai. Secara istilah, tafsir tahlili menafsirkan Al-Quran secara diurai ayat per ayat dan secara tertib dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Cara mengurainya mulai dari ayat per ayat dan maknanya juga secara kandungan dari makna tersebut. Metode tafsir tahlili. Tafsir tahlili ini ditulis oleh dua imam. Yang pertama yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karena Imam Jalaluddin Al-Mahalli belum selesai untuk menulis tafsir tahlili dikarenakan wafat, maka dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang saling melengkapi. Karena para ulama itu cara menjaga ilmu ya dengan saling melengkapi satu sama lain. Karena dengan cara itulah ilmu akan terjaga dengan adanya sanad. Ciri-ciri metode tafsir tahlili. Yang pertama yaitu mengemukakan munasabah atau kolerasi antara ayat atau surat. Yang kedua menjelaskan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang ketiga menganalisis al-lafadz atau mufradat dengan sudut pandang kebahasan atau linguistik. Yang keempat yaitu memaparkan kandungan ayat serta maksudnya secara umum. Yang kelima menjelaskan hal-hal yang dapat disimpulkan dari ayat baik dari segi hukum, akhlak dan lain-lain. Keutamaan tafsir tahlili. Yang pertama yaitu dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surah atau ayat karena susunan tertib ayat atau surah mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. Yang kedua, mudah mengetahui munasabah atau kolerasi antara suatu surah atau ayat dengan surah atau ayat lainnya. Yang ketiga, itu memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat meskipun ini inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. Yang keempat, itu mengandung banyak aspek pengetahuan meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu materi adab terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kitab wahyu yang diturunkan Allah. Para ulama dulu menganjurkan setelah membaca Al-Quran hendaklah taqdimul mushaf, itu mencium kitab, karena itu bagian dari adab. Adab terhadap Al-Quran. Yang pertama, tulisan harus sesuai dengan mushaf Utsmani. Yang kedua, mushaf tidak boleh dijadikan sebagai bantalan atau tatakan. Yang ketiga, tidak boleh menaruh mushaf sembarangan kecuali darurat. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang membawa mushaf ketika safar ke tempat atau negara yang menjadi musuh Islam, khawatir mushaf jatuh ke tangan musuh. Yang keempat, yaitu tidak boleh menyalahgunakan mushaf, contohnya menggunakan mushaf untuk sihir atau debus ataupun dukun. Materi selanjutnya itu tafsir dan syarat mufassir. Tafsir berasal dari wazan taf'ilun yang artinya al-bayan, al-kashfu, al-izhar. Tafsir merupakan ilmu yang paling utama dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Tafsir merupakan ilmu yang mengungkap isi kandungan dalam Al-Quran yang berupa hikmah-hikmah, lafaz-lafaz, dan hukum-hukum. Perbedaan tafsir dengan takwil.
Tafsir lebih umum daripada takwil, kemudian tafsir hanya menyangkut satu perspektif, sementara takwil mencangkup banyak perspektif makna. Yang ketiga, tafsir berorientasi pada menjelaskan suatu lafaz dan atau tekstual, sedangkan takwil berorientasi pada menjelaskan sisi dalam pada suatu lafaz atau kontekstual. Sebagian ulama berpendapat, at-tafsiru yani yata'allaqu bil-riwayah, at-ta'wilu yata'allaqu bid-dirayah. Metode belajar para sahabat. Metode para sahabat ketika belajar adalah dengan yang pertama tartil, membaca, yang kedua tahfidz, menghafal, yang ketiga tafsir, mentafsirkan, yang keempat itu tatbiq, mengamalkan. Ilmu yang harus dimiliki oleh mufassir yaitu ada 15. Yang pertama ada dua. Yang pertama itu kompetensi spiritual, yang kedua kompetensi intelektual. Nah, di kompetensi intelektual ini harus menguasai 15 ilmu. Yang pertama tata bahasa, kedua ilmu nahwu, ketiga ilmu sharaf, keempat ilmu al-ishtiqaq, kelima ilmu ma'ani, keenam ilmu bayan, ketujuh ilmu badi, kedelapan ilmu qiraat, kesembilan ilmu usuluddin, kesepuluh ilmu usul fiqh, ke-11 ilmu asbabun nuzul, ke-12 nasikh mansukh, ke-13 ilmu fiqh, ke-14 ilmu hadits, yang ke-15 ilmu mauhibah. Materi selanjutnya yaitu ilmu munasabat. Ilmu munasabat adalah ilmu yang penting dalam Al-Quran, karena dengan ilmu ini kita bisa menyingkap hukum dan hikmah yang terdapat dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu munasabat secara bahasa yaitu al-muqarabah atau saling berdekatan. Ilmu munasabat secara istilah ilmu yang secara khusus dalam ulumul Quran untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya atau satu surat dengan surat yang lainnya dalam Al-Quran, sehingga tersusun satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisah. Tujuan mempelajari ilmu munasabat yang pertama yaitu untuk menguatkan hubungan suatu ayat yang dibahas dengan ayat berikutnya atau ayat sebelumnya, sehingga susunan maknanya serasi dan teratur secara komprehensif. Yang kedua, mengetahui betapa indahnya susunan ayat dalam Al-Quran dengan keindahan uslub, pola bahasa, kata, dan makna dalam Al-Quran. Yang ketiga, membantu dalam mentadaburi Al-Quran. Yang keempat, mengetahui mukjizat Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.